Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa super sibuk, tapi kok rasanya kurang ngefek gitu ke hasil akhir? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, kita akan coba gali jawaban dari sebuah karya klasik nih, The Effective Executive oleh Peter F. Drucker. Ini sumber legendaris banget. Isinya tentang gimana Anda, terutama yang pekerja pengetahuan ya, bisa beneran ningkatin dampak. Tepat sekali. Dan yang menarik dari Drucker ini, dia bilang efektivitas itu, bukan bakat loh, tapi keterampilan. Sesuatu yang bisa diasah. Oh, bisa dipelajari berarti ya? Bisa banget. Jadi misi kita kali ini yang menyaring intisari praktik kunci dari buku ini, yang bisa langsung Anda coba terapkan. Kita bakal fokus ke 5 fondasi utama. 5 ya? Apa aja tuh? Ada ngelola waktu, terus fokus ke kontribusi, manfaatin kekuatan, netapin prioritas, dan tentunya bikin keputusan yang efektif. Oke. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Yang pertama dulu nih, fondasi yang Drucker tekenin banget. Sesuatu yang paling dasar tapi, sering lupa kita. Waktu. Waktu ya. Dia bilang ini sumber daya paling langka, nggak bisa disimpan, nggak bisa ditambah. Bener juga ya. Jadi langkah awal efektivitas harus jujur dulu nih. Kemana sih sebenarnya waktu kita ini perginya? Betul. Dan ini penting dicatat bukan cuma sekedar bikin to-do list loh. Drucker itu nekenin banget pentingnya mencatat waktu secara aktual. Benar-benar dicatat penggunaannya gimana. Mungkin selama beberapa minggu gitu. Dicatat beneran ya, setiap jam gitu. Iya, sebisa mungkin detail. Hasilnya itu seringkali, wah mengejutkan. Kita baru oh ternyata banyak banget ya waktu yang kesedot sama aktivitas yang kurang produktif atau malah nggak perlu sama sekali. Waduh, kebayang sih itu, mencatat setiap menit pasti, membuka mata banget. Tapi setelah dicatat nih, terus diapain data waktu itu? Nggak cuma dicatat aja kan? Nah, iya dong. Disinilah analisisnya main. Drucker itu nyaranin beberapa pertanyaan tajam. Yang pertama, dan ini favorit saya nih, Apa tuh? tanya ke diri sendiri. Apa yang bakal terjadi kalau aktivitas ini nggak dilakuin sama sekali? Hmm, Kalau jawabannya jujur, ya nggak ada apa-apa sih. Ya udah, hentikan. wahaha, berani banget ya? Iya, ini butuh keberanian memang. Buat mangkas kesibukan yang sebenarnya nggak perlu. Itu radikal tapi iya sih masuk akal. Memangkas kesibukan semu ya? Pertanyaan lain apalagi yang diajuin Drucker? Ada 2 lagi yang penting juga. Yang kedua, aktivitas mana nih di catatan waktu ini yang sebenarnya bisa dilakuin orang lain? Sama baiknya, atau mungkin malah lebih baik? Oh, delegasi ya maksudnya. Bukan soal males ya, tapi lebih ke, gimana ya, membebaskan waktu buat tugas yang benar-benar cuma kita yang bisa, atau ya harus kita yang lakukan. Yang paling strategis lah. Oke, jadi fokus ke yang high impact ya. Iya. Terus yang ketiga, Nah, yang ketiga ini butuh sedikit kerendahan hati nih. gimana itu? Coba tanya ke tim atau kolega Anda, ada nggak sih yang saya lakuin yang mungkin tanpa sengaja malah jadi buang-buang waktu Anda? Waduh, itu perlu nyali beneran buat nanya gitu? Iya sih. Tapi, wah ini bisa jadi masukan yang berharga banget loh buat kita perbaiki cara kerja kita. Biar nggak jadi biang kerok pemboros waktu orang lain gitu. Iya, kebayang. Bener juga sih. Nah, selain kebiasaan pribadi nih, Drucker kan juga nyinggung soal pemboros waktu yang sifatnya sistemik ya, dari organisasinya gitu. Betul-betul. Dia itu mengidentifikasi beberapa penyakit organisasi yang sering banget jadi pemboros waktu massal. Misalnya nih, krisis yang muncul lagi, berulang terus. Oh, kayak kebakaran yang sama terus gitu ya? Nah, itu biasanya gejala. Entah perencanaannya yang kurang matang, atau ada masalah mendasar yang belum diberesin akarnya. Terus ada juga soal kelebihan staf. Loh, kok bisa? Bukannya makin banyak orang makin cepet? Justru ironisnya, kata Drucker, terlalu banyak orang seringkali malah bikin lambat. Komunikasi jadi ribet, koordinasi susah. Oh iya, bener juga. Terus, struktur organisasi yang buruk juga bisa jadi biang keladi. Contohnya, rapat melulu nggak habis-habis. Karena unit yang harusnya kerja bareng, malah strukturnya kepisah jauh, gitu. Rapat yang nggak efektif ya? Bisa jadi. Terakhir, masalah aliran informasi. Informasinya salah atau telat. Atau mungkin benar tapi formatnya, susah banget dipakainya.
Oke, jadi banyak ya sumber pemborosan waktu ini. Nah, setelah kita identifikasi semua nih, baik yang pribadi maupun yang sistemik, terus langkah selanjutnya apa? Apa cukup gitu aja? Ngilangin yang negatif? Ngilangin yang negatif itu penting, jelas. Tapi kuncinya itu ada di ngelola sisa waktu yang kita punya. Waktu yang benar-benar bisa kita atur. Waktu diskresioner namanya. Waktu diskresioner. Oke, Nah, Drucker nekenin banget pentingnya mengonsolidasikan waktu ini. Dijadiin blok-blok besar, yang nggak keganggu. blok waktu ya? Iya. Soalnya kalau cuma sedikit-sedikit, 5 menit di sini, 10 menit di sana, itu nggak cukup efektif. Terutama buat kerjaan yang butuh mikir dalam atau fokus tinggi. Kayak contoh Presiden Bank di buku itu ya. Yang ngalokasiin blok waktu 90 menit, terus dia cuma mau diganggu kalau Presiden AS atau istrinya yang nelpon. Hah, iya, itu contoh ekstrimnya. Mungkin kita nggak se-ekstrim itu ya, tapi prinsipnya dapet lah. Blok waktu besar itu penting. Tepat. Intinya, itu gimana kita ciptain periode fokus yang cukup panjang. Dan ini penting nih, ini bukan proses sekali jadi loh. Maksudnya? Nggak bisa cuma sekali analisis terus udah. Ngelola waktu itu butuh disiplin terus-menerus. Log waktu tadi perlu dianalisis lagi secara berkala. Kenapa? Soalnya kebiasaan lama yang buang waktu itu, gampang banget nyelinap balik lagi. Bener juga. Gampang ke distract lagi ya. Banget. Ingat kata Drucker, kalau Anda nggak bisa ngelola waktu, Anda nggak bisa ngelola apapun. Ini fondasinya banget. Oke. Fondasi waktu udah cukup jelas nih. Sekarang kita geser ke pilar kedua ya, yang kata Drucker sama pentingnya. Pergeseran fokus dari sekedar sibuk kerja jadi fokus ke kontribusi. Maksudnya gimana nih? Nah, ini perubahan mindset yang fundamental banget. Banyak orang kan cenderung fokusnya ke bawah atau ke dalam. Maksudnya ke bawah atau ke dalam gimana? Ya, fokus ke usaha yang udah dikerahkan, saya udah kerja keras nih. Atau ke otoritas, ini kan wewenang saya. Atau ke sumber daya yang dikontrol, ini tim saya, budget saya. Atau bahkan ke apa yang harusnya didapat dari organisasi. Oh, fokus ke diri sendiri atau timnya aja ya? Bisa dibilang gitu. Nah, Drucker bilang, eksekutif yang efektif itu justru fokusnya keluar dan ke atas. Keluar dan ke atas. Iya, fokus ke hasil. Ke kontribusi apa sih yang bisa dia kasih buat tujuan organisasi yang lebih gede? Jadi pertanyaannya bukan apa kerjaan saya, tapi lebih kayak kontribusi unik apa sih yang diharapkan dari saya gitu ya? Persis. Pertanyaan kuncinya itu, apa kontribusi paling penting yang bisa saya kasih, yang bakal secara signifikan ngaruh ke kinerja dan hasil organisasi ini? Pertanyaan ini tuh ngangkat perspektif kita. Gimana contohnya? Ya, misalnya dari sekedar mikir, saya jalanin Departemen X. Jadi mikir, saya tanggung jawab nih, mastiin manajer lain dapat info akurat buat keputusan strategis, atau saya tanggung jawab ngembangin produk inovatif yang bakal dicari pelanggan tahun depan. Fokusnya itu ke dampak kerjaan kita. Wah, beda banget ya cara pandangnya. Contoh konkretnya di buku itu menarik tuh. Ada direktur publikasi lembaga ilmiah, Oh iya, yang itu ya? dia sadar kontribusinya bukan cuma bikin publikasi yang cantik, tapi gimana publikasi itu bisa narik ilmuwan muda berbakat buat gabung. Ini kan ngubah total cara kerjanya dia. Betul. Atau cerita wakil presiden bank di bagian agensi. Nah, itu juga. Bagian yang biasanya dianggap cuma ngurusin administrasi saham doang kan? Iya, kerjaan rutin lah. Tapi dia ngelihat potensi kontribusi yang lebih gede. Departemennya kan punya kontak rutin sama eksekutif finansial perusahaan klien. Iya juga. Dia ubah fokus departemennya jadi semacam ujung tombak pemasaran dan intelijen pasar buat semua layanan bank. Bukan cuma ngurusin sertifikat saham aja. Ini contoh bagus banget ngelihat melampaui tugas rutin ke arah kontribusi strategis. Keren sih itu. Kalau dipikir-pikir lagi nih, fokus ke kontribusi ini pasti ada efek samping positifnya ya ke hubungan kerja. Pasti ngaruh kan? Banget, sangat ngaruh. Secara alami, ini bakal perbaiki setidaknya 4 aspek hubungan kerja. Pertama, komunikasi. Komunikasi gimana? Ya karena Anda fokus ke kontribusi, Anda jadi proaktif nanya ke orang lain. Atasan, bawahan, rekan kerja. Anda butuh apa nih dari saya? Gitu, jadi komunikasinya lebih terarah. Oke. Kedua? Kedua, kerja tim. Anda jadi sadar kalau output Anda itu jadi input buat orang lain. Jadi lebih peduli sama keselarasan kerja. Nggak kerja sendiri-sendiri. Sip. Ketiga? Ketiga, pengembangan diri. Anda otomatis bakal nanya ke diri sendiri,
Biar kontribusi saya lebih gede, saya perlu belajar apa lagi ya? Keterampilan apa? Pengetahuan apa? Mendorong buat belajar terus ya. Betul. Dan keempat, pengembangan orang lain. Kalau Anda punya tim, Anda bakal nuntun mereka buat fokus ke kontribusi mereka juga. Nentuin standar yang jelas berdasarkan kebutuhan tugas, bukan cuma sibuk aja. Ini relevan banget sih, apalagi buat Anda yang mungkin spesialis atau pekerja pengetahuan ya. Keahlian aja tuh nggak cukup ternyata. Harus dipikirin gimana keahlian itu bisa berguna gitu buat orang lain di organisasi. Tepat. Saya suka saran praktifnya Drucker nih. Jangan ragu, tanyain aja langsung ke kolega kunci Anda. Pertanyaan simpel kayak, kontribusi apa sih dari saya yang paling Anda butuhin biar Anda bisa efektif? Kapan butuhnya? Dalam bentuk apa? Gimana caranya? Pertanyaan sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa loh. Nah, setelah kita ngelola waktu, terus fokus ke kontribusi, pilar ketiga ini juga sering dilupain, membuat kekuatan produktif. Membuat kekuatan produktif? Maksudnya gimana tuh? Intinya gini, berhenti deh ngeluhin kelemahan, mau itu kelemahan orang lain atau kelemahan diri sendiri. Fokus aja ke kekuatan yang udah ada. Oh, fokus ke positifnya ya? Iya, efektivitas itu datangnya dari membangun di atas kekuatan. Drucker bilang, tujuan fundamental sebuah organisasi itu ya buat bikin kekuatan individu jadi produktif dan kelemahan mereka jadi nggak relevan. Atau minimal banget dampaknya. Kayak kisah terkenal Abraham Lincoln itu ya, yang akhirnya milih Ulysses S. Grant jadi jenderal utamanya di Perang Sipil AS. Nah iya, itu contoh klasik. Padahal Grant kan bukan orang sempurna. Punya banyak kelemahan pribadi yang orang banyak tahu. Tapi Lincoln fokus ke satu kekuatannya yang luar biasa dan udah terbukti. Bisa menang perang. Padahal sebelumnya Lincoln udah nyoba jenderal lain yang mungkin lebih seimbang, tapi nggak punya kekuatan pembeda itu. Contoh yang bagus banget itu. Atau Jenderal Robert E. Lee di pihak lawan. Dia juga dikenal jago manfaatin kekuatan unik jenderal-jenderalnya, yang sebenarnya juga banyak kekurangannya. Fokusnya tuh bukan nyari orang tanpa celah, itu susah. Tapi nemuin kekuatan spesifik yang dibutuhin, terus dimaksimalin. Oke. Nah, Drucker ngasih beberapa aturan praktis nih, buat nerapin prinsip ini pas kita ngelola orang. Apa aja tuh aturannya? Kedengarannya penting nih buat siapa aja yang mimpin tim atau pas rekrutmen gitu. Banget. Pertama, pastiin pekerjaannya itu sendiri dirancang dengan baik. Pekerjaannya? Iya. Jangan sampai ada posisi sial gitu. Posisi yang siapa aja yang ngisi pasti gagal. Karena desain tugasnya emang, mustahil. Kalau ada posisi kayak gitu, mungkin yang perlu didesain ulang ya pekerjaannya. Bukan cuma nyari Superman buat ngisi. Bener juga. Jangan-jangan masalahnya di job desk-nya ya? Bisa jadi. Kedua, buat setiap pekerjaan, terutama nih kerjaan awal buat pekerja pengetahuan, bikin cukup menantang dan cakupannya besar. Ini ngasih kesempatan buat orang nunjukin kekuatan mereka di mana. Oke, biar potensinya kelihatan ya. Ketiga, Pas ngisi posisi, mulailah mikir, orang ini bisa apa sih? Baru setelah itu mikir, pekerjaan ini butuh apa? Jadi fokus ke kekuatan calonnya dulu. wah yang terakhir ini menarik. Berarti kita harus kenal orang-orang kita bahkan sebelum ada lowongan spesifik ya. Harus tahu potensi mereka. Idealnya gitu, proaktif. Dan aturan keempat itu, ya konsekuensi logisnya. Kalau mau dapat kekuatan, kita harus rela toleransi kelemahan. Toleransi kelemahan. Ya, tentu aja selama kelemahan itu nggak fatal ya. Nggak menghambat penggunaan kekuatan utamanya di pekerjaan itu. Nyari orang yang kuat banget di satu area penting, tapi punya kelemahan di area lain yang kurang relevan, itu lebih realistis daripada nyari manusia sempurna yang nggak ada. Oke. Prinsip ini berlaku juga buat hubungan ke atas, ke atasan kita gitu. Bukan berarti kita harus toleransi kelemahan atasan dong ya? Bukan toleransi dalam arti pasif ya, tapi lebih ke mengelola hubungan sama atasan secara efektif. Gimana caranya? Caranya bukan dengan menjilat ya, tapi dengan benar-benar pahami kekuatan atasan kita dan cara kerja dia. Dia itu tipe pembaca yang nyerap info lewat laporan tertulis detail, atau tipe pendengar yang lebih suka diskusi dan ringkasan lisan. Oh, gaya belajarnya gitu ya?
Iya, gaya kerjanya. Dia butuh gambaran besar dulu atau detail teknisnya. Nah, kita sajikan kerjaan dan informasi kita dengan cara yang paling gampang dicerna dan dimanfaatin sama kekuatan dan gaya atasan kita itu. Bikin atasan kita efektif itu salah satu kunci efektivitas kita sendiri loh. Wah, ini perspektif yang menarik banget. Jadi bukan cuma manfaatin kekuatan tim ke bawah, tapi juga manfaatin kekuatan atasan ke atas ya. Dan tentu aja yang paling penting, kenali dan bangun di atas kekuatan diri sendiri. Tepat, itu kuncinya. Tanya ke diri Anda, apa sih yang rasanya alami dan gampang buat saya, tapi mungkin susah buat orang lain? Gimana cara saya belajar dan kerja paling efektif? Saya lebih produktif pagi atau malam? Saya lebih bagus bikin draft kasar dulu terus revisi? Atau harus teliti dari awal? Kenali diri sendiri ya. Ya, jangan coba jadi orang lain. Temukan kekuatan unik Anda, terus bangun strategi kerja Anda di sekitar situ. Fokus ke peluang di mana kekuatan Anda bisa kasih dampak paling gede. Jangan terlalu kepaku sama area kelemahan Anda. Baik, baik. Jadi kita udah punya manajemen waktu, fokus kontribusi, dan produktivitas kekuatan. Nah, pilar keempat ini soal prioritas. Drucker bilang ini mungkin rahasia efektivitas. Konsentrasi. Maksudnya apa nih konsentrasi? Maksudnya itu sederhana tapi susah dilakuin. Lakuin hal yang paling penting dulu, first things first. Dan sebisa mungkin, lakuin satu hal pada satu waktu, one thing at a time. Kenapa konsentrasi ini penting banget? Karena kenyataannya gini, selalu ada lebih banyak hal penting yang perlu dilakuin daripada waktu dan sumber daya yang kita punya. Selalu. Justru hasil analisis waktu dan kontribusi tadi, itu bakal nunjukin lebih banyak lagi tugas prioritas daripada yang bisa kita tangani. Bener juga ya. Makin dianalisis, makin kelihatan banyak kerjaan pentingnya. Jadi gimana dong kita milih mana yang first things first dari sekian banyak hal penting itu? Nah, langkah pertama yang krusial, dan ini sering banget dilupain orang, adalah secara sistematis membuang masa lalu. Buang masa lalu, gimana tuh? Aktivitas, atau proyek, atau produk yang udah nggak produktif lagi. Drucker nyaranin buat rutin nanya ke diri sendiri dan tim. Kalau kita belum melakukan ini, apakah kita bakal mulai sekarang dengan pengetahuan kita saat ini? Wah, pertanyaan tajam lagi nih. Terus kalau jawabannya nggak iya tanpa ragu gitu? Nah, kalau jawabannya ragu-ragu atau enggak sih kayaknya, berarti aktivitas itu kandidat kuat buat dihentikan. Atau dikurangi drastis lah. Ini soal pembersihan rutin. Decluttering kerjaan ya? Bisa dibilang gitu. Kita harus berani narik sumber daya terbaik kita, terutama orang-orang paling kapabel, dari tugas-tugas kemarin yang mungkin udah usang atau kurang efek, terus dialihin ke peluang masa depan yang lebih menjanjikan. Ini kayak konsep creative destruction di bisnis ya. Buang yang lama secara proaktif biar ada ruang buat yang baru. Contoh DuPont yang disebut Drucker itu menarik sih. Mereka punya kebijakan buat ninggalin produk sebelum siklus hidupnya benar-benar turun. Betul, proaktif. Karena ide bagus itu jarang kurang di organisasi. Yang sering kurang itu kemauan dan kapasitas buat jalaninnya. Kenapa? Ya karena semua orang terlalu sibuk madamin kebakaran atau ngerjain rutinitas warisan masa lalu. Oke, jadi buang yang usang dulu? Nah, setelah bersih-bersih itu, baru kita bisa fokus nentuin prioritas buat masa depan. Tapi, bagian tersulitnya itu bukan cuma nentuin prioritas apa yang akan dilakuin, Tapi juga nentuin posterioritas. Apa yang nggak akan dilakuin? Atau setidaknya ditunda secara sadar. Saya ingat poin itu. Ini butuh keberanian ya, bukan cuma analisis doang. tepat sekali. Keberanian. Karena nunda sesuatu itu seringkali sama aja kayak batalin secara de facto. Jadi, keputusan soal apa yang nggak dikerjain, itu sama pentingnya sama apa yang dikerjain. Analisis data, fakta, itu penting jadi dasar. Tapi ujung-ujungnya, netapin prioritas dan posterioritas itu soal judgment, penilaian, dan courage, keberanian. Drucker punya panduan nggak buat keberanian ini? Semacam aturan main gitu dalam milih prioritas. Dia nyaranin beberapa prinsip yang emang butuh keberanian sih. Apa aja tuh? Pertama, pilih masa depan versus masa lalu. Jelas ya. Kedua, fokus pada peluang versus masalah. Jangan cuma reaktif benerin masalah, tapi proaktif cari peluang terobosan. Jangan cuma jadi pemadam kebakaran ya. Betul. Ketiga, pilih arah Anda sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan apa yang lagi tren atau yang dilakuin pesaing. Punya pendirian. Keempat, bidik tinggi. Fokus ke hal-hal yang beneran bisa bikin perbedaan signifikan.
Bukan cuma target yang aman atau gampang dicapai, tapi dampaknya kecil. Oke, bidik yang berdampak besar. Ini semua kan ujung-ujungnya soal keputusan ya. Nah, ini bawa kita ke pilar terakhir, pengambilan keputusan yang efektif. Drucker bilang ini tugas spesifik seorang eksekutif. Iya benar. Dan keputusan efektif itu bukan soal seberapa cepat atau seberapa banyak keputusan yang dibikin. Bukan kuantitasnya, tapi soal kualitas pemahaman di baliknya dan dampak strategisnya. Ini bukan soal feeling atau intuisi semata, tapi lebih ke sebuah proses yang sistematis. Oke, proses sistematis. Ada langkah-langkahnya dong berarti. Saya ingat kayaknya ada 5 elemen kunci yang dia jabarin. Betul, ada 5. Mari kita urai satu-satu ya, soalnya ini lumayan padat, tapi penting banget. Pertama, klasifikasi masalah. Klasifikasi. Iya. Sebelum mutusin, pahami dulu, ini jenis masalah apa? Apakah ini masalah generik, sesuatu yang sering kejadian dan butuh aturan, prinsip, atau kebijakan umum? Atau ini kejadian unik, pengecualian yang butuh solusi khusus? Kesalahan fatal yang sering kejadian adalah kita nganggap masalah generik seolah-olah serangkaian kejadian unik. Jadinya kita madamin kebakaran terus pakai solusi tambal sulam. Oke, jadi identifikasi polanya dulu. Kalau generik, bikin aturan mainnya. Kalau unik, baru deh ditanganin kasus per kasus. Sip. Elemen kedua apa? Kedua, definisikan spesifikasi atau kondisi batas. Maksudnya, tujuan minimum apa sih yang harus dicapai sama keputusan ini? Syarat apa yang harus dipenuhi biar solusi bisa dianggap berhasil? Ini nentuin kerangka solusinya. Contohnya gimana? Patan. Beda sama FDR di awal masa presidennya tahun 1933, dia jelas banget nentuin kondisi batas politisnya, makanya berhasil. Kegagalan invasi Teluk Babi juga disebut karena nyoba memenuhi 2 kondisi batas yang saling bertentangan. Oke, jelas soal tujuan dan batasannya. Ketiga, nah ini yang menurut saya agak melawan intuisi umum. Mulai dengan apa yang benar, bukan apa yang bisa diterima. Maksudnya apa nih? Maksudnya, sebelum kita mikir soal kompromi atau kendala politis, tentuin dulu solusi idealnya. Solusi yang benar-benar sepenuhnya memenuhi spesifikasi yang udah ditetapin di langkah kedua tadi. Baru setelah itu, kita pikirin penyesuaian atau kompromi yang mungkin perlu biar bisa diterima atau diimplementasiin. Kenapa harus gitu? Kenapa nggak langsung realistis saja? Biar kita bisa bedain, mana kompromi yang cerdas, misalnya dapat setengah roti kan lebih baik daripada nggak sama sekali, dan mana kompromi yang salah, kayak ngebagi bayi jadi 2 di kisah Raja Sulaiman itu, yang malah ngerusak tujuan awalnya. Jadi tahu batas komprominya di mana. Menarik. Jadi jangan mulai dengan kompromi, mulai dengan solusi ideal. Oke, langkah keempat. Keempat, bangun elemen tindakan ke dalam keputusan itu sendiri. Keputusan tanpa rencana aksi, itu ya cuma niat baik yang nguap aja, nggak jadi apa-apa. Iya juga ya. Jadi, pas mutusin, langsung pikirin, siapa yang perlu tahu soal keputusan ini? Tindakan spesifik apa yang harus diambil? Siapa yang tanggung jawab ngelakuinnya? Dan ini krusial, orang yang ditugasin itu mampu nggak ngelakuinnya? Punya skill dan sumber daya. Terus, pastiin juga sistem pengukuran kinerja dan insentifnya diselarasin buat dukung tindakan baru yang diharapkan. Oke, jadi action plan-nya langsung nyatu sama keputusannya. Dan yang kelima, setelah keputusan diambil dan tindakan dijalanin, apa udah selesai? Belum. Kelima, bangun mekanisme umpan balik, feedback. Uji keputusan Anda itu sama realitas. Secara terus-menerus, asumsi-asumsi yang jadi dasar keputusan harus diuji terus. Jangan cuma ngandelin laporan di atas meja. Drucker itu nyaranin banget buat pergi dan lihat sendiri. Go and look. Turun langsung ya? Iya, cek langsung. Hasilnya sesuai harapan nggak? Asumsi awal kita masih valid nggak? Ini biar kita bisa cepet nyesuain kalau ternyata ada yang meleset. 5 langkah yang logis banget sih. Tapi Drucker kan juga nekenin sesuatu soal peran opini dan fakta dalam pengambilan keputusan ya. Agak mengejutkan juga itu. Benar. Dia bilang keputusan itu pada dasarnya sebuah penilaian, judgment. Seringkali pilihan antara, mungkin ini yang paling dekat benar, sama, wah mungkin ini yang salah. Jarang banget ada keputusan hitam putih, benar salah mutlak gitu. Terus gimana dong? Makanya, jangan mulai prosesnya dengan nyari fakta. Fakta itu sendiri jarang tersedia lengkap atau jelas maknanya di awal. Mulailah dengan opini atau hipotesis.
Kumpulin berbagai opini tentang masalahnya dan solusi yang mungkin. Kumpulin opini dulu. Terus gimana kita tahu opini mana yang benar? Nah, bukan soal nyari opini yang benar di awal, tapi gimana kita nguji semua opini yang relevan itu terhadap realitas. Tanya, oke, buat tahu hipotesis ini valid atau enggak, apa yang perlu kita uji? Data apa yang kita butuh? Cari kriteria atau ukuran yang relevan buat pengujian itu. Oh, jadi opini itu kayak hipotesis yang perlu diuji ya? Sis. Contohnya, Robert McNamara pas jadi Menteri Pertahanan AS. Dia nemuin ukuran tradisional kesiapan tempur itu nggak relevan. Terus dia cari ukuran baru yang fokus ke logistik dan mobilitas. Nah, biar bisa nguji opini secara efektif, kita butuh. Ketidakkesepakatan. Saya ingat poin ini. Justru kita butuh orang yang nggak setuju gitu. Tepat. Drucker berpendapat kalau ketidaksepakatan yang dipikirin mateng, thoughtful disagreement, itu esensial banget. Kenapa kok esensial? Bukannya malah bikin ribet? Ada 3 alasan utama. Pertama, itu satu-satunya cara ngelindungin kita biar nggak jadi tawanan organisasi atau kelompok kepentingan tertentu aja. Biar nggak bias. Kedua, ketidaksepakatan itu nyediaan alternatif solusi. Ini penting banget kalau keputusan awal kita ternyata salah atau perlu diubah. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, ketidaksepakatan itu merangsang imajinasi. Merangsang imajinasi? Iya, ngelihat masalah dari berbagai sudut pandang yang beda itu ngebuka kemungkinan solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Tokoh kayak Alfred Sloan di GM atau Franklin D. Roosevelt itu dikenal sengaja nyari atau bahkan nyiptain pandangan berbeda sebelum bikin keputusan penting. Mereka nanya, kenapa ya orang ini ngelihatnya beda? Realitas apa sih yang dia lihat tapi nggak saya lihat? Wah, jadi jangan hindari perdebatan ya, justru carilah pandangan berbeda yang argumennya kuat. Oke, nah setelah semua proses ini, ada satu pertanyaan terakhir katanya, yang harus diajuin sebelum benar-benar mutusin. Apa itu? Iya, pertanyaan pamungkas. Apakah keputusan ini benar-benar perlu diambil? Loh, kok gitu? Ada kalanya, nggak ngapa-ngapain itu tindakan terbaik. Mungkin masalahnya bakal selesai sendiri, atau dampaknya nggak cukup signifikan buat ngebenarin upaya perubahan yang mungkin mahal atau berisiko. Tapi, Tapi, kalau keputusan emang perlu diambil, kata Drucker, ambillah dengan berani dan sepenuhnya. Jangan ngambil keputusan setengah-setengah, cuma karena takut atau pengen nyenengin semua pihak. Dan jangan kejebak di analisis paralisis. Studi lagi, cuma buat nunda keputusan yang sulit. oke, mantap. Ini semua kerangka yang kuat banget buat efektivitas ya. Menariknya, Drucker kan nulis ini jauh sebelum era digital meledak kayak sekarang ya. Gimana pandangannya ini relevan dengan komputer, teknologi informasi? Justru, relevan banget. Drucker ngelihat komputer itu bukan sebagai pengganti pembuat keputusan manusia, tapi sebagai alat yang memaksa kita buat jadi lebih efektif dalam mengambil keputusan. Memaksa gimana? Gini, komputer kan cuma bisa jalanin logika program yang eksplisit, yang jelas. Dia nuntut kita buat definisiin prinsip, aturan, dan kondisi batas dengan jauh lebih jelas sebelum kita bisa manfaatin dia. Jadi komputer itu justru ngedorong pergeseran dari yang tadinya cuma adaptasi reaktif di lapangan, jadi pengambilan keputusan yang lebih strategis, terstruktur, dan berbasis prinsip, bahkan di level menengah organisasi. Wah, artinya di era informasi ini, kemampuan buat jadi eksekutif dalam arti Drucker, yaitu pembuat keputusan yang efektif berdasarkan prinsip, malah jadi makin penting ya. Buat lebih banyak orang, bukan cuma pimpinan puncak aja. Tepat sekali. Komputer justru nuntut kejelasan analisis dan penilaian risiko yang lebih baik dari kita. Betul. Teknologi itu nggak ngilangin kebutuhan akan penilaian manusia. Justru malah memperkuatnya. Luar biasa sih ini. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, perjalanan jadi eksekutif yang efektif ala Drucker ini, cakupannya luas banget. Mulai dari ngelola waktu kita secara sadar dan sistematis, Iya, itu fondasinya. terus ngalihin fokus dari sekedar usaha ke kontribusi nyata. Bangun di atas kekuatan diri sendiri, tim, dan atasan. Jangan fokus kelemahan. Berani tetapin prioritas dan juga posterioritas, apa yang nggak dikerjain. Itu penting banget. Dan terakhir, ngikutin proses pengambilan keputusan yang disiplin, sistematis, dan berbasis pemahaman mendalam, termasuk butuh ketidaksepakatan. Lengkap banget. Dan yang paling penting buat diingat nih, pesan utama Drucker. Ini semua itu bukan bakat bawaan atau sihir. Efektivitas itu sebuah disiplin,
serangkaian praktik yang bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dikuasai. Oleh siapa aja yang punya kemauan. Jadi bisa dipelajari ya? Bisa banget. Dan ini bukan cuma soal gimana bikin organisasi lebih sukses aja loh, tapi juga soal gimana Anda sebagai individu bisa nemuin pemenuhan dan kepuasan lebih dalam kerjaan Anda. Caranya, ya dengan nyelarasin kebutuhan organisasi akan hasil dan kebutuhan Anda buat berkontribusi secara bermakna. Wah, itu dalam banget sih. Penyelarasan antara kebutuhan organisasi dan pemenuhan individu ya. Sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu refleksi mungkin ya. Drucker kan nunjukin kalau efektivitas itu jembatan antara tuntutan eksternal organisasi sama pemenuhan internal individu. Betul. Deh dari kebiasaan efektif ini. Misalnya, nyatet waktu secara jujur selama 2 minggu. Atau tiap hari secara sadar nanya, apa kontribusi terpenting saya hari ini? Terus dipraktekin secara konsisten selama sebulan ke depan. Kira-kira perubahan apa ya, sekecil apapun, yang mungkin Anda lihat, baik pada dampak pekerjaan Anda maupun mungkin pada rasa puas Anda. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.